Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua pemirsa Tembang TV dimanapun panjenengan berada, khususnya warga dulur-dulur Jombang. Alhamdulillahirabbil alamin dulur, awak dhewe kudu tansah ngucapno rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan tetap iman sehingga kita senantiasa dapat bersilaturahim di channel saya dulur Tembelang TV. Saudaraku, untuk di video saya kali ini saya akan mengajak panjenengan semua untuk bersama-sama kembali membaca antologi legenda Jombang dari buku yang ditulis oleh Mas Dian Soekarno. Iki bukune lur, yaitu sebuah cerita tentang asal-usul nama dan dusun di Kabupaten Jombang. Ya, awake dhewe ambek sinau mengisi waktu longgar daripada tidak ada kegiatan, karena dengan mendengarkan cerita ini awake dhewe kadang-kadang terus gayeng lah, ayem ngrungokno cerita, bisa dibuat untuk hiburan. Dulur, untuk di video saya kali ini nanti saya akan membaca tentang legenda yang ada di Desa Tanggungan, Kecamatan Godo, yaitu tentang tempat yang bernama Kemuning. Dulur-dulur Kemuning Tanggungan Godo, piye kabare lur? Semoga-moga Tanggungan Godo Kemuning senantiasa diberikan ketentraman, aman, tenang, damai warga Tanggungan Kemuning Godo. Dan salam kenal dari saya, Cak Eko, yang senantiasa membaca tentang asal-usul nama dusun dan desa di Kabupaten Jombang. Wis, ayo mulai lur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini ternyata mengarah kepada pasca perang Diponegoro. Perang Diponegoro yang lebih dikenal dengan Perang Jawa adalah salah satu perang yang berhasil membuat bangkrut kas pemerintah kolonial Belanda. Jadi Belanda bangkrut terkait pasca perang Diponegoro. Untuk mengatasi kebangkrutan kasnya, pemerintah kolonial Belanda memaksakan politik tanam paksa atau kultur stelsel. Dalam perang tersebut, selain harta benda, tidak sedikit prajurit Belanda yang tewas di medan pertempuran. Kerugian tidak hanya dirasakan penjajah dulur, bangsa Jawa juga mengalami kegoncangan. Banyak di antara prajurit Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke arah timur. Mereka ada yang menyamar sebagai pedagang, rakyat jelata, dan lain sebagainya. Sebagian di antara prajurit tersebut ada yang tetap melanjutkan perjuangannya, meskipun tidak dilakukan melalui kontak fisik dalam peperangan, melainkan pendekatan agama atau syiar agama sebagai pembangunan karakter bangsa dan cinta tanah air. Karena cinta tanah air merupakan bagian daripada keimanan orang Islam. Cinta tanah air bagian daripada iman. Salah satu pengikut setia Pangeran Diponegoro yang lari ke arah timur itu adalah Raden Mas Prabu. Nama ini entah samaran ataukah nama asli. Narasumber belum bisa menjelaskan. Tokoh ini kemudian lebih dikenal dengan nama Den Mas Prabu untuk memudahkan panggilan dari nama dan gelarnya. Den Mas Prabu ini dikenal sebagai seorang ulama yang waskito. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui doa istikharah yang dijalankan, akhirnya Den Mas Prabu membabat hutan yang dipenuhi pohon kemuning. Orang setempat mengatakan pohon jenar karena kata jenar sendiri dalam bahasa Jawa mengandung arti kuning.
sedang peristiwa pembukaan lahan pemukiman baru di hutan Kemuning itulah sejak saat itu nama daerah tersebut dinamakan Kemuning. Lanjut. Sepeninggalan Den Mas Prabu yang dimakamkan di utara dusun Kemuning, warga desa tersebut tidak berani menebang pohon yang sangat besar. Ada saja alasan yang dikemukakan. Ada yang takut kena musibah, walat, dan lain sebagainya. Jika berani menebang pohon Kemuning yang sudah tumbuh sejak kedatangan rombongan Den Mas Prabu. Melihat keadaan yang dikhawatirkan menimbulkan kesyirikan baru, maka salah satu warga bernama Bintoro memberanikan diri menebangnya. Namun sebelum menebang, ia melakukan tirakat dan laku prihatin seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari musibah. Nah, setelah melakukan persiapan yang cukup, baik dari sisi rohani maupun alat yang dibutuhkan, akhirnya Wak Bintoro segera menebang pohon Kemuning yang dikeramatkan oleh penduduk. Sejak saat itu agama Islam berkembang pesat di dusun Kemuning. Nah, wejangan-wejangan Den Mas Prabu tentang hikmah kehidupan dan pendidikan agama serta munculnya kabar keberanian Wak Bintoro menjadi buah bibir masyarakat. Hingga saudaraku, pada suatu hari seorang dalang wayang kulit berusaha mendapatkan ilmu hakikat di areal pemakaman Den Mas Prabu. Namun sayang, tidak beberapa lama dalang tersebut ditemukan tidak bernyawa oleh Arek Angon atau penggembala di dekat makam Den Mas Prabu. Oleh penduduk setempat, jenazahnya dimakamkan di kompleks pemakaman dusun Kemuning. Nah, sejak saat itu masyarakat menyebut makam si dalang yang meninggal tersebut sebagai keramat dalang. Nah, itulah tadi saudaraku terkait dengan asal-usul Kemuning yang ada di Desa Tanggungan, Kecamatan Godo, Kabupaten Jombang. Sedangkan narasumber dari cerita ini adalah Kiai Sanusi, warga Dusun Kemuning, Desa Tanggungan, Godo. Jadi Godo ini bisa dikatakan mana ya? Bersebelahan dengan Kecamatan Gimbor. Jadi Tanggungan ini kalau kita lewat Jati Pelem ke selatan itu nanti kita akan ketemu dengan Dusun Tanggungan. Nah, di sanalah cerita legenda ini terjadi. Begitu dulur pemirsa Tembelang TV dan warga Jombang khususnya. Terima kasih atas segala perhatian, dan apabila ada kekurangan dari saya, mohon maaf dulur yang sebesar-besarnya, dan ikuti saya terus di Tembelang TV. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.